Kita akan bahas pertama yaitu mengenai pengertian tanah, kemudian akan saya lanjutkan. Ini sudah minggu kedua, sehingga minggu depan masih ada satu waktu lagi untuk komposisi tanah. Saya akan mulai dari pengertian tanah. Diskusi grup. Kalau Anda lihat di slide ini, mudah-mudahan sudah bisa terlihat, kita akan bicara soal mekanika tanah 1, itu isinya adalah ya sesuai dengan bahan alir yang ada di screen ya, di slide Anda atau slide saya yang ada di screen Anda. Itu ada tanah ya, kemudian kita bicara soal klasifikasi dan komposisinya ya. Nah, pengertian tanah, kemudian klasifikasi dan komposisinya. Ya, kita akan bicara komposisi tanah, kemudian kita akan berusaha mengklasifikasikan sehingga tanah itu menjadi apa namanya akan memiliki terminologi khusus dalam hal mekanika tanah. Kemudian dilanjutkan dengan tegangan efektif, ya, Anda sudah belajar mekanika bahan. Kemudian akan ada pemadatan dan terakhir di semester ini adalah mengenai aliran atau seepage ya, atau permeabilitas di dalam tanah yang nantinya akan digunakan di semester berikutnya di Mektan 2, itu berkait dengan stabilitas dan kekuatan tanah, kemudian distribusi tegangan, pemaparan tanah, konsolidasi, kemudian akan dipakai lagi nanti di kuliah teknik fondasi ya, di perencanaan fondasi, daya dukung dan perencanaan bangunan tanah yang lainnya. Jadi pengertian tanah sudah sempat saya sampaikan minggu lalu ya, bahwa tanah itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian padat kita sebut sebagai solid, kemudian ada airnya atau nanti akan disebut sebagai water, atau kemudian yang ketiga adalah udara atau air. Ya, jadi itulah pengertian tanah dalam mekanika tanah. Jadi mengandung bahan padat, kemudian mengandung rongga. Rongga itu bisa terisi air saja, itu namanya tanah jenuh. Kemudian bisa rongga itu berisi udara saja, atau disebut sebagai tanah kering. Ya. Kemudian bisa rongga tersebut bisa terisi udara sebagian dan air sebagian. Itu adalah tanah tidak jenuh. Nah, itulah secara singkat pengertian tanah pada mekanika tanah adalah ada mineral padat atau agregat, kemudian ada rongga. Rongganya bisa berisi air saja, bisa berisi udara saja, dan bisa berisi sebagian udara dan sebagian air. Nah, kalau asal-usul tanah, ya, asal-usul tanah kita sudah belajar di pengantar geologi teknik sebelumnya, bahwa tanah itu merupakan produk dari lapukan, ya, lapukan batuan, ya. Dia melapuk di tempatnya dan terbentuk di tempat itu disebut sebagai tanah residual. Kemudian terjadi pelapukan di satu tempat, kemudian tertransport atau berpindah atau dipindahkan, ya, menjadi tanah. Setelah dipindahkan kemudian terdeposit di satu tempat, jadilah tanah sedimen. Jadi itu asal usul tanah secara umum. Jadi kalau saya tunjukkan gambar ini, Anda sudah mengingatnya di pengantar geologi teknik bahwa ada tanah di situ ya, ada pelapukan dan erosi, kemudian ada proses penumpukan atau deposit yang kemudian menjadi sedimen. Jadi akan berputar bersiklus seperti yang nampak pada slide ini. Kemudian bentuk siklus yang lain, ya, kalau ini dari bukunya Mitchell dan Atkinson ya, ini juga mengenai hal yang sama ya. Jadi ada, cuman ini tunjukkan proses eksogen dan endogen. Ada energi di luar permukaan bumi yang menyebabkan weathering atau pelapukan. Kemudian ada erosi, kemudian ada transport atau pemindahan. Akhirnya terdeposit menjadi sedimen. Dan itu akan kembali lagi sesuai dengan proses yang ada tadi. Selanjutnya, tanah residu, tanah yang terbentuk di satu tempat, ya, itu kalau dilihat potongan melintangnya atau cross sectionnya di alam, ya, jadi secara alamiah, ya, kalau dilihat cross sectionnya itu kira-kira seperti yang ada pada gambar tersebut. Ya. Jadi karena tanah itu adalah lapukan,
maka semakin dalam dari permukaan cenderung tidak lapuk, atau kita sebut sebagai batuan yang fresh atau batuan yang intak, yang masif, ya, belum mengalami proses permukaan atau pelapukan. Kemudian semakin dekat dengan permukaan, ya, semakin dekat dengan permukaan tentunya derajat kelapukannya juga semakin tinggi. Nah, derajat kelapukan yang paling tinggi ya tanah. Jadi artinya derajat kelapukan batuan yang paling tinggi menjadi tanah. Nah, kan ada kira-kira 2 atau 3. Biasanya orang membuat 3 ini ya, membuat 3 klasifikasi. Batuan fresh, ya, batuan yang tidak melapuk, kemudian batuan yang melapuk sebagian, kemudian batuan yang terlapuk atau sama dengan tanah. Kira-kira seperti itu tipikal dari cross sectionnya. Kemudian pada bagian yang terlapuk itu ada 2, ya, yang memang benar-benar berasal dari lapukan batuan, dan ada yang sebagian dari lapukan bahan-bahan lain seperti bahan-bahan organik. Kalau bahasa secara umum kita di Indonesia kita sebut sebagai tanah humus, ya, atau tanah permukaan atau topsoil. Nah, jadi ketiga grade ini akan kita temui di alam itu tidak utuh atau ideal seperti yang nampak di gambar ini. Sebagian ada yang tanahnya sudah nggak ada karena sudah tertransport semua, sehingga yang di permukaan itu nggak ada tanahnya, tapi sudah batu saja semua, gitu, atau batuan saja, atau bahkan sebaliknya, ya. Jadi di satu tempat mungkin lapisan tanahnya sangat tebal sekali, jadi untuk mencapai batuan itu bisa kedalamannya sampai ratusan meter, bahkan ribuan meter baru ketemu batu seperti itu. Nah, jadi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh proses dinamika bumi. Aku ada sih satu pertanyaan. Kemudian tanah yang kedua adalah tanah yang mengalami transport atau mengalami perpindahan. Jadi terbentuk di satu tempat sebagai tanah residu, kemudian berpindah ke satu tempat yang lain, kemudian terdeposit atau tertumpuk di satu tempat, kemudian mengendap atau terdeposit dan menjadi tanah endapan. Nah, tentunya di sini akan ada perubahan fisik dan perubahan mekanik dari tanah itu. Yang dulu butirannya besar, sekarang butirannya sudah semakin kecil, atau mungkin butirannya sudah menjadi sangat halus sekali. Jadi butirannya sangat kecil, mungkin kurang dari 0,075 mm seperti itu, ya, atau kurang dari sekian mikron ukuran butirannya. Jadi dia sudah mengalami perubahan perubahan secara fisik maupun secara mekanik. Jadi kalau yang dulunya butirannya besar, ukuran butirannya bersudut gitu ya. Bersudut artinya runcing-runcing gitu. Kalau dilihat di bawah mikroskop gitu. Kemudian setelah dia terdeposit karena mengalami transportasi, ya, transportasi itu bisa secara mekanik, ya, ikut proses permukaan, sehingga ukuran butir dan bentuk butirnya juga bisa berubah. Nah, itu bedanya antara tanah residu dengan tanah yang mengalami transportasi. Nah, kemudian agen dari transportnya apa? Gitu. Bisa jadi air, ya, bisa jadi angin, gitu ya. Yang paling umum di alam adalah air, angin, kemudian gravitasi. Jadi tanah yang yang mengalami kelongsoran gitu, itu juga termasuk tanah yang transported atau berpindah dari tempat awalnya. Jadi di sini ditunjukkan ada yang berpindah karena es, kemudian karena angin, ya, kemudian karena air, kemudian terbentuk di di satu tempat, kemudian terdeposit di sepanjang sungai menjadi delta gitu. Itu biasanya sifat fisiknya sudah lumayan berubah dan sifat mekaniknya pun berubah. Namun demikian, meskipun mengalami perubahan fisik dan mekanik, komponennya tetap sama, masih ada. Masih ada bagian padat, masih ada bagian rongga. Bagian rongganya itu bisa terisi air dan bisa terisi udara, atau terisi air dan udara, ya, sesuai dengan komposisi yang ada di. Nah, untuk penyebutan partikel tanah di mekanika tanah,
Ini akan menjadi hal yang baru buat Anda sebagai orang yang berkecimpung di bidang teknik sipil. Tidak lagi nanti akan Anda sebutkan tanah itu lumpur. Gitu. Tidak ada tanah lumpur. Jadi kalau tanah itu partikelnya tertentu. Kalau lumpur itu adalah kondisinya atau konsistensinya. Ya, nanti kita akan belajar mengenai konsistensi tanah, kapan dia disebut tanah yang solid, kapan dia disebut sebagai tanah yang liquid. Jadi tanah bisa solid, tanah juga bisa liquid. Karena di dalamnya ada air, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di teknik sipil, tanah itu akan dibagi sebagai yang ada pada poin A itu ya. Jadi tanah berbutir kasar, ya, terdiri dari kerikil dan pasir. Kemudian tanah berbutir halus, terdiri dari lempung dan tanah. Jadi itu dua pengelompokan tanah secara umum di mekanika tanah yang harus sudah mulai Anda pahami. Jadi dilihat dari ukuran butir, ya. Jadi ukuran butir secara secara kualitatif ukurannya adalah berbutir kasar dan halus. Lalu kalau secara nanti secara soil mechanics-nya nanti akan ada ukuran butiran. Misalkan dari 2 cm sampai sekian, nanti ada analisa saringan, nanti kita akan belajar sampai di sana. Sekarang kita kenalkan saja dulu mengenai tanah berbutir kasar dan berbutir halus. Nah, tanah yang berbutir kasar itu cenderung tidak kohesif atau tidak memiliki kemampuan untuk saling terlekat satu dengan yang lainnya. Jadi ada kohesif dan kohesif ya. Jadi dia kohesif, kalau kohesif pada mineral yang sama-sama mineral tanah, tetapi dia bisa melekat. Kemudian tanah yang berbutir halus ini memiliki sifat kohesif. Kalau yang berbutir kasar tidak memiliki. Jadi kalau saya ulang, kalau Anda bicara tanah di mekanika tanah, maka Anda tidak mengenal lagi selain 4 istilah yang ada di atas itu, kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Atau gravel, sand, silt, dan clay. Kemudian kalau itu dikelompokkan berdasarkan ukuran butir, maka akan dikenal sebagai butir kasar dan butir halus. Butir kasar, kerikil dan pasir, butir halus adalah lanau dan lempung. Nah, tadi saya bicara soal ukuran butir. Jadi kalau kapan dia disebut kasar, kapan dia disebut sebagai berbutir halus. Jadi kalau Anda lihat di situ ada grain size dalam satuan milimeter. Jadi kalau di atas 2 mm itu sudah disebut sebagai kerikil atau gravel. Kemudian pasir antara 2 mm sampai 0,06 mm. Kemudian kalau lempung atau clay itu kurang dari 2 mikron. Ya. Jadi ini berbagai distribusi ukuran butir menurut beberapa asosiasi yang ada di dunia. Ya, yang paling sering kita pakai, ya, yang paling sering kita pakai adalah yang ketiga itu. Ya, dari AASHTO ya, dari American Association of State Highway itu. Ya, kemudian dari USDA juga biasa kita pakai. Itu biasanya untuk teman-teman Anda yang kuliah di pertanian. Maka Anda akan belajar tanah yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Anda belajar mekanika tanah adalah untuk mengetahui apakah tanah itu bisa dikenakan mekanik. Tapi kalau teman-teman Anda yang belajar di agriculture, mereka ingin tahu mineral apa yang dibutuhkan oleh tanah supaya tumbuhan itu bisa tumbuh subur, kira-kira seperti itu. Nah, ukuran-ukuran butiran ini yang akan digunakan sebagai acuan untuk menyatakan bahwa tanah itu kasar, berbutir kasar atau berbutir halus. Silakan lihat lebih detail di buku textbook yang Anda miliki. Nah, kalau Anda belajar mineralogi atau mineral tanah, maka Anda akan ditampilkan gambar-gambar seperti yang Anda tampak pada slide ini. Jadi kalau Anda bayangkan sebagai butiran, tanah itu tidak semua berbutir bentuknya. Ada yang berbentuk lembaran, ada yang berbentuk sebagai butiran. Tetapi secara umum disebut sebagai butiran. Jadi kalau dilihat mungkin gambar-gambar di atas itu ya, kalau Anda lihat itu jaraknya itu ada skala 1 mm ya. 1 mm ada skala batang di situ ya, atau skala garis. Jadi kalau Anda lihat diameter dari butiran atau lembaran tanah itu rata-rata kurang dari 1 mm.
Tapi ada juga yang lebih besar dari 1 mm. Nah, kalau Anda memakai SEM itu adalah scanning electron microscope atau TEM, tomografi elektron mikroskop, Anda bisa memperbesar tampilan itu sampai puluhan ribu kali, sehingga ukuran butir permukaan butir jadi ketahuan apakah kasar atau halus, ya. Seperti tadi saya sampaikan, apakah dia runcing ataukah dia smooth seperti itu. Nah, ini kenalkan saja untuk Anda untuk pelajaran lebih lanjut, ya. Muatan listrik, gaya tarik menarik antara satu partikel dengan partikel lainnya adalah apa? Gaya tarik material mineral 1 kalikan mineral 2 dibagi kuadrat jarak, kan seperti itu. F sama dengan ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk menyatakan bahwa tanah itu berkohesi atau tidak berkohesi. Nah, dari belajar partikel ini kita coba masuk ke mineral, ya. Saya yakin Anda sudah dapat kimia, ya. Mungkin di semester 1 sudah dapat kimia, sudah mulai kepada ikatan-ikatan antara satu partikel dengan partikel lain, atau mineral satu dengan mineral lain. Jadi mineral lempung ini, ya, merupakan koloid, ya, dengan ukuran yang sangat kecil, kurang dari 1 mikron. Ya, kalau tadi saya sebutkan tanah lempung itu ukurannya kurang dari 2 mikron. Kira-kira Anda bisa bayangkan secara chemical, ya, secara pendekatannya chemical, kalau dilihat mungkin nggak bisa gitu secara chemical, maka di situ tanah-tanah itu terdiri dari lembaran-lembaran kristalit, ya. Bisa berupa lembaran silika, bisa lembaran alumina, dan bentuknya bisa tetrahedron, bisa oktahedron, ya. Ini pelajaran kimia Anda akan pakai sedikit di sini sebagai dasar untuk mengenali mineral tanah. Karena bentuknya seperti itu, ya. Ada tetrahedra, dan ada oktahedra seperti itu, ya. Ada tetrahedra, ada yang oktahedra. Ini adalah yang tetrahedra, kemudian ini adalah yang oktahedra. Jadi berbentuk per 8. Nah, kalau diringkas gambar ini, kira-kira menjadi bentuknya seperti itu. Di jenis mineral lempung. Kenapa lempung yang dibahas seperti itu? Karena lempung itu adalah salah satu jenis tanah yang susah atau yang sulit. Tanah yang sulit atau kita sebut sebagai difficult soil dari sudut pandang geoteknik atau kemekanika tanahan, ya, dalam hal teknik sipilan. Jadi di situ bisa Anda lihat, ya, bahwa struktur-struktur mineral lempung itu ada 3 yang disebut sebagai kaolinit, pilit, dan montmorillonit atau bentonite. Jadi kalau Anda dulu pelajaran geografi, sumber kaolin di Indonesia di mana? Kaolin itu gunanya untuk apa? Untuk membuat aluminium, ya, kaolin, ya, atau bauksit seperti itu. Jadi asalnya tetap dari tanah. Kira-kira gambarnya pada gambar 1.11 itu. Itu kalau diperbesar, ya, dengan SEM, itu ada elektron fotograf, ya, atau SEM itu scanning electron microscope. Kira-kira bentuknya itu kalau kita bicara butiran sudah nggak benar, gitu. Dia lebih kepada lembaran, makanya ditulis sebagai sheet di sini. Ya, ada silikanya, kemudian ada gipsitnya. Kemudian jaraknya satu mineral dengan mineral yang lain adalah sekitar 7,2 angstrom. Nah, di situ ada pemisah, ya, pemisah antara lembar satu dengan lembar berikutnya. Jadi satu lembar gipsit dan silika itu lebarnya adalah 7,2 angstrom. Di situ ada ruang kosong sedikit. Nah, ruang kosong itulah bisa ditempati oleh air. Jadi kalau Anda lihat tanah di halaman Anda basah, maka letak airnya itu ada di dalam mineral itu adalah di tempat kosong itu. Nah, tidak semua tanah mudah kemasukan air dan tidak semua tanah juga mudah melepaskan air. Tergantung dari jenis. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah struktur dari ilit. Kalau tadi adalah kaulinit, ini ilit.
Ya, jadi kalau Anda lihat di situ, jaraknya ini lebih besar daripada yang tadi. Kalau tadi 7,2 angstrom, ini adalah 10 angstrom. Nah, bentuknya, kalau saya bicara soal butiran, sudah tambah keliru lagi. Karena setelah diperbesar, itu bentuknya seperti itu, di gambar 113 itu. Jadi dia lembaran-lembaran. Nah, di situ ada ruang-ruang kosong atau rongga. Tadi saya bilang ada bagian yang solid, kemudian ada bagian rongga. Bagian rongganya kira-kira seperti itu, banyak juga bagian rongganya. Sehingga potensi untuk berisi airnya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang kaolin tadi. Sehingga ini kemungkinan besar akan bisa menyerap air lebih banyak daripada kaolin. Kemudian yang ketiga adalah lembar morillonit atau bentonite. Nah, di situ dengan lembar yang sama, dia punya jarak 9,6 angstrom. Ini juga sama, di situ di ruang kosong itu bisa terisi air atau bisa terisi kation atau anion yang lain. Ya. Jadi tanah itu di alam itu sangat tidak homogen seperti awal saya sampaikan. Jadi sangat-sangat tidak homogen. Sehingga tanah itu bisa kemasukan mineral apa saja. Kayak kalau Anda membuang bahan B3 ke dalam tanah, bisa jadi bahan B3 itu terserap oleh tanah dan tanahnya menjadi terkontaminasi. Jadi itu resiko. Jadi kalau suatu ketika Anda di teknik sipil diminta untuk mendesain instalasi pembuangan sampah, ya, sampah yang membusuk itu mengeluarkan bahan beracun atau licit ya, atau air lindi itu. Kalau air lindinya masuk ke dalam tanah dan diserap oleh mineral tanah, ya mineralnya beracun. Jadi itu berbahaya secara lingkungan. Ya. Oke. Jadi ini adalah contoh dari lembar-lembar silika dan gipsit untuk Montmorillon. Fotonya ada di sebelahnya. Ini kalau bicara butiran juga akan keliru karena dia adalah lembaran sebenarnya. Kemudian ini adalah foto SEM yang diambil dari satu tempat namanya Sint Austell ya, di Inggris sana. Saya nggak tahu juga pada sebelah mana ya. Pastinya setelah dilakukan SEM itu bentuk dari mineralnya adalah seperti lembaran-lembaran itu. Kemudian ada juga tanah yang sama, ya, mineral yang sama, tetapi bentuk mineralnya tidak sama. Tanahnya jenisnya sama, artinya mineral pembentuknya sama, cuman bentuk mineralnya di lapangan tidak sama. Ini menandakan bahwa ya proses permukaan bumi di satu tempat dengan tempat yang lain itu tidak sama. Ya jelas, sebenarnya sudah jelas ya teruraikan bahwa setiap bagian di bumi itu menerima banyak sinar matahari tidak sama di satu tempat dengan tempat yang lain. Panjang siang dan panjang malam juga tidak sama. Itu juga berpengaruh kepada proses pembentukan, ya, pembentukan atau morfologi dari tanah. Kemudian ini foto SEM juga, ya, jadi scanning electron microscope. Jadi bentuk tanah yang sama, bentuk mineral yang sama memiliki bentuk yang bisa berbeda-beda. Jadi ada 3 gambar tadi, kalau yang satu di Inggris, yang satunya tadi di Indiana, yang satunya dari Illinois. Itu memberikan bentuk yang tidak sama. Oleh karena itu, tanah yang sama sebutannya, misalkan di Pulau Bali tanah itu disebut sebagai lempung kaulinit, mungkin kalau tanah lempung kaulinitnya ada di pulau lain, misalkan seperti di Kalimantan atau di Sumatera, mungkin perilakunya tidak sama. Meskipun mineral pembentuknya sama, perilakunya bisa menjadi tidak sama, atau sifat fisik dan sifat mekaniknya tidak sama, ya, tergantung dari proses pembentukan dan proses terdeposit. Itu kesimpulannya ya. Jadi kalau bicarakan lebih lanjut soal chemical aspek dari butiran tanah atau partikel lempung dalam hal ini, jadi permukaan butiran atau permukaan lembaran tadi itu adalah bermuatan negatif. Artinya apa? Artinya karena kalau contoh saya tadi, kalau ada bahan lain yang bisa
yang ada di dalam tanah itu bisa bereaksi langsung dengan mineral tanah itu. Dalam hal ini adalah kalsium 2+, Mg 2+, Na+, dan K+. Kenapa dicontohkan yang 4 ini? Inilah alkali yang paling, alkali tanah, yang paling mudah bereaksi dengan ada kalsium, ada magnesium, ada natrium, dan ada kalium. Jadi sebenarnya kalau di satu tempat di Indonesia, gitu ya, ada sebagian masyarakat yang mengkonsumsi tanah liat, ya, sebagai cemilan gitu ya. Mungkin kalau di orang Bali mungkin di beberapa tempat juga melakukan hal yang sama, ya, sama halnya seperti di Sumatera. Ada yang menjadikan tanah lumpung tertentu itu sebagai cemilan. Salah satunya adalah untuk menambah itu, ya, menambah alkali pada tubuh. Nah, apabila itu bereaksi dengan air, maka ini yang akan menjadi problem di teknik sipil. Tanah itu bisa mengembang, tanah itu bisa menyusut. Kalau tanahnya mengembang pada saat basah, bisa jadi tanah itu menyusut saat kering. Sekarang bayangkan saja kalau Anda membangun suatu konstruksi di atas tanah yang memiliki sifat kembang dan susut. Atau kalau di Denpasar, ya, yang tinggal di Denpasar, di daerah Denpasar Barat, ya, sampai ke arah tanah Lots itu, ya, Tabanan itu tanahnya sangat ekspansif atau sangat sensitif, mudah sekali mengalami retak-retak pada saat musim kering dan mudah sekali basah, kemudian menjadi seolah-olah seperti liquid, kita sebut sebagai lumpur, sehingga itu berpengaruh pada daya dukungnya. Jadi tidak jarang bangunan itu mengalami keretakan, ya, pada saat satu siklus basah dan kering. Nah, itu menjadi perhatian bagi orang-orang di teknik sipil dalam hal memberikan respon terhadap partikel tanah di satu tempat. Ya. Jadi ada ada terminologi yang disebut sebagai difusi double layer, ya, di mana di situ terjadi cation exchange capacity. Jadi terjadi perpindahan kation. Kationnya itu A, Mg, Na, dan seterusnya. Ya. Nah, di situ akan memberikan efek langsung kepada sifat tanah. Kira-kira bentuk difusi double layer-nya seperti itu. Jadi kalau clay surface-nya adalah bermuatan negatif, kemudian yang plus-plus tadi itu bisa mendekat, itu bisa bereaksi langsung kalau ada air. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi perubahan sensitivitas pada. Nah, itu adalah tanah secara umum di mekanika tanah dari tinjauan fisik. Ya, tinjauan fisik itu adalah tadi ukuran butir, bentuk lembaran, dan dari tinjauan kimia mengenai mineral pembentuk dari tanah. Oke, sebelum diskusi saya mau lanjutkan dulu. Harap Anda sudah sempat membaca sehingga bisa berdiskusi. Saya akan lanjutkan yang berikutnya. Anda sudah tahu tanah tadi. Dari tinjauan berbagai macam tinjauan tadi, ya, ada yang dari fisiknya dan ada yang dari chemicalnya, ya, itu jelas-jelas berpengaruh, terutama tadi yang berkenaan dengan mineralnya. Ada mineral yang sangat sensitif terhadap air, kemudian ada yang tidak sensitif terhadap air. Kenapa itu dibahas? Jadi kalau dikembalikan lagi ke komposisi tanah, ya, maka tanah itu tadi terdiri dari bahan padat, disebut sebagai bagian solid. Kemudian ada tanah itu merupakan rongga. Rongganya bisa terisi air, bisa terisi udara. Kalau terisi air saja dia disebut sebagai tanah jenuh. Kalau terisi udara saja dia disebut sebagai tanah kering. Kemudian bisa sebagian terisi udara dan sebagiannya adalah air. Itu adalah tanah tidak jenuh. Maka mekanika tanah itu akan mempelajari ketiganya. Pada saat basah atau pada saat jenuh air, pada saat tidak jenuh air, ya, dan pada saat kering. Namun di S1, di program sarjana, mekanika tanah yang diajarkan adalah mekanika tanah klasik,
berdasarkan teori Tersagi, yaitu hanya pada tanah jenuh air. Hanya pada tanah jenuh air. Lalu faktanya apakah tanah jenuh air semua di permukaan bumi? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana mendekati pendekatan yang diberikan oleh Tersagi mengenai tanah jenuh air? Maka akan ada komponen-komponen yang akan dijadikan rujukan untuk menyatakan bahwa tanah itu jenuh atau tidak jenuh. Mempelajari itu, kita harus bicara soal komposisinya sekarang. Komposisinya kalau ditanya apa komposisinya, jelas. Ada tanah, bagian tanah itu adalah bagian solid, bagian rongga. Bagian rongganya terisi air dan atau, sekarang kita masuk ke situ. Nanti akan ada gambar setelah slide ini yang berbicara bahwa tanah itu terdiri dari bahan padat, solid, kemudian bagian air atau water, kemudian bagian udara atau air. Sekarang kita mulai buat numericalnya atau analitiknya. Bagaimana kita mendekati tanah itu supaya bisa dibuatkan satu parameter, ya, supaya tidak kualitatif ya, seperti sebutan tadi. Oh, isinya apa? Isinya padat. Isinya apa? Isinya rongga. Rongganya bisa berisi apa? Bisa berisi air dan udara. Itu kualitatif sekali. Lalu kalau sekarang ingin dibuatkan satu terminologi yang menyeluruh dan sifatnya umum, general, tetapi bisa melingkupi aspek yang lain, maka di mekanika tanah mulai dibuatkan satu pendekatan-pendekatan agar nantinya saat Anda memberikan beban mekanik di atasnya, itu bisa diketahui respon dari tanah. Kalau misalkan pertanyaan sederhananya sebagai pretest misalkan kepada Anda, kalau Anda membebani tanah, misalkan Anda membangun gedung di atas tanah, siapa yang menerima beban itu? Karena tanah itu terdiri dari bahan padat, kemudian ada bahan atau ada air dan ada udara di dalam. Siapa yang menerima beban itu? Kalau pretest di mekanika tanah itu begitu. Siapa yang menerima beban? Sedangkan beban Anda yang Anda hitung pada saat Anda belajar statika, itu ada reaksi vertikal, ada reaksi horizontal, dan juga momen. Ya, ada seperti itu. Jadi ada reaksi peletakan, kemudian ada reaksi peletakannya terdiri dari beban vertikal, beban horizontal, atau mungkin gaya lintang, MDN ya, momen, lintang, dan gaya normal seperti itu. Siapa yang menerima dari ketiga poin yang di atas itu? Ada butiran, ada air, dan ada udara. Kalau Anda bicara soal beton, jelas. Berarti yang menerima adalah penampang betonnya atau penampang baja. Ini yang menerima siapa? Penampang tanahnya. Lalu berapa? Dari penampang tanah itu berapa terisi bagian solid, berapa terisi rongga? Sehingga mulailah dibuatkan satu skema untuk memudahkan memahami bagaimana tegangan itu nantinya bisa diterima. Jadi kalau volume tanah itu adalah V, maka P itu terdiri dari volume solid, volume air, dan volume udara. Jadi mulai biasakan, VS itu adalah volume solid, PW itu adalah volume air, dan VA itu adalah volume udara. Ya. Solid, water, air. Ya. Jadi padat, air, dan udara. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa volume keseluruhan tanah itu terdiri dari bagian padat dan bagian rongga. Maka bagian VW dan VA itu adalah bagian rongga atau disebut sebagai volume pori atau volume void. Jadi mulai sudah Anda ke arah-arah mekanik sekarang. Kalau urusan volume sudah selesai, volumenya Anda bayangkan seperti ini aja. Anda punya volume sebesar 1 meter kubik. Maka ukuran kubus Anda adalah 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Jadi meter ke arah lebar, ke arah panjang, dan ke arah dalam. Itu adalah volume tanah. Nah tentunya volume tanah Anda yang 1 meter kubik itu kan punya berat. Karena kita berada di bumi, beratnya ada. Jadi bicaranya ada dua sekarang. Bisa massa
bisa berat. Kalau massa ya secara umum dan khususnya di mekanika tanah itu simbolnya rho. Massa itu tidak terpengaruh oleh gravitasi. Tetapi kalau Anda bicara berat, maka massa itu berpengaruh. Massa itu kalau kita bicara berat, maka massa itu dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga kalau saya bicara hubungkan sekarang volume V dengan berat W, ya, maka di situ W itu adalah massa yang dikenakan gravitasi. Sehingga simbolnya saat saya bicara berat adalah gamma. Tetapi kalau saya bicara massa, simbolnya rho. Ya, satuannya juga akan beda antara massa dengan berat. Silahkan Anda cek sendiri. Oke, itu gambar A. Kalau saya transfer ke gambar B, ya kita ngomong volume dulu. Tadi volume sudah jelas. Volume itu terdiri dari volume void dan solid. Sedangkan volume void itu bisa air saja, bisa udara saja, atau bisa kedua-duanya. Taruhlah sekarang supaya untuk memudahkan kita anggap ada kedua-duanya. Maka volume void atau volume pori sama dengan volume air ditambah volume udara. Sehingga kalau di kanan, ya di kanannya ada berat, maka dibuatkan terminologi yang sama. Maka berat total adalah berat solid ditambah berat air. WW. Berat udara di mana? Mestinya ada, ditulis WA di situ. Cuman WA-nya sangat kecil, jadi diabaikan. Berapa berat udara 1 meter kubik? Udara punya berat nggak? Udara itu punya berat. Ya. Jadi Anda kalau nggak tahu, Anda bisa cek. Kan Anda punya waktu nanti 60 menit atau 50 menit nanti untuk belajar mandiri dan struktur. Silakan dicek. Nah, sehingga ada hubungan yang mudah antara W dan V, berat volume. Jadi untuk satu satuan volume tertentu itu akan memiliki satu berat. Maka muncullah istilah berat volume atau unit weight. Berapa besarnya adalah berat dengan W dibagi V. Tapi kalau Anda tidak ingin gamma, tapi Anda ingin massa, maka hubungannya menjadi berubah. Rho sama dengan W, M ya, massa dibagi volume. Kedua-dua terminologi itu boleh dipakai asalkan konsisten. Saya cenderung di mekanika tanah itu memakai berat. Kenapa? Karena pada faktanya kita berada di bumi dan ada gravitasi. Kita tidak bicara massa, tetapi bicara berat. Ya, massa yang dipengaruhi oleh. Nah, dua gambar ini akan menjadi gambar basic dalam mekanika tanah yang harus diingat, ya, bukan sekedar diingat, tetapi dipahami karena akan muncul terus ya sampai Anda belajar teknik fondasi suatu ketika nanti. Nah, dari gambar A dan B itu dikembangkan. Ada yang disebut sebagai void ratio atau angka pori. Angka pori itu adalah perbandingan antara volume rongga dibagi volume solid. Kemudian ada istilah porositas. Porositas itu adalah banyaknya volume void dibagi dengan volume total dalam persen. Kemudian ada derajat kejenuhan. Nah, tadi sudah sempat saya singgung bahwa faktanya di bumi itu tidak jenuh 100% semua. Karena kita belajar mekanika tanah jenuh air, maka dibutuhkan satu instrumen untuk menyatakan bahwa tanah itu tidak jenuh. Untuk menyatakan tanah itu tidak jenuh, itulah disebut sebagai SR atau derajat kejenuhan, the degree of saturation. Dari sinilah makanya tanah yang meskipun statusnya tidak jenuh di lapangan tetap bisa dipelajari dengan mekanika tanah menurut teori Tersaghi yang berbasis pada tanah jenuh air. Jadi sekarang hanya tinggal
memberikan satu constraint saja atau satu kondisi saja bahwa tanahnya jenuh. Iya, berapa kejenuhannya? 70%. Artinya apa? Tanah itu nggak jenuh sebenarnya. Tetapi Anda kerjakan dengan, atau kita sama-sama kerjakan dengan teori Tersagi yang jenuh. Kalau ada pertanyaan, berapa kejenuhan? 100%. Artinya apa? Artinya semua volume void itu terisi oleh air. Kalau derajat kejenuhannya kurang dari 100%, maka tidak semua volume void itu terisi oleh air. Kira-kira seperti itu. Jika 0 kurang dari SR kurang dari 1, maka SR itu adalah bisa bergerak dari 0 sampai 1. Kalau SR sama dengan 1, tanahnya jenuh air. Kalau kurang dari 1, tanahnya tidak jenuh air. Nah, kemudian dibuat hubungan analitik yang lain, ya semacam ada otak-atik aljabar lah seperti itu ya, sehingga bisa dihubungkan antara E dan N, E sama dengan itu, N sama dengan itu, dan seterusnya. Kemudian digabung-gabungkan. Ini tidak bisa dihafalkan, tetapi Anda harus pahami antara apa? Antara gambar di slide sebelumnya yang di B itu. Tinggal Anda mengetahui terminologinya. Apa itu angka pori, apa itu porositas, apa itu derajat kejenuhan. Lalu apa hubungan antara angka pori dengan... Ya, kalau Anda hafalkan, saya jamin Anda lupa. Ya, saya jamin Anda lupa. Saya belajar ini sudah cukup lama, hampir 30 tahun. Saya tidak pernah menghafalkan ini. Yang saya hafalkan cuma satu, yang gambar B itu saja. Ya, saya hafalkan itu. Kemudian saya pahami terminologi ini. Sehingga saya tidak pernah sampai ketinggalan dengan sampai ketinggalan dengan rumus-rumus turunan ini ya. Jadi rumus-rumus turunan nomor 1 ini ya, yang nomor 1 ini kalau Anda lanjutkan lagi, hubungan antara berat volume kering dengan kadar air. Kadar air itu apa? Kadar air itu adalah berat dari total air dibagi dengan berat solid atau berat butiran. Itu kadar air. Sehingga Anda bisa menghitung berat volume yang saya sampaikan tadi. Berat total dibagi dengan volume total. Itu sama dengan berat dalam keadaan basah. Kenapa berat dalam keadaan basah? Kenapa tidak disebutkan berat dalam keadaan kering? Berat dalam keadaan kering harus dikontrol oleh kadar air ini. Berapa sih sebenarnya volume void yang terisi air itu? Ya lihat tadi degree of saturation-nya. Sehingga hubungan antara gamma basah dengan gamma kering kira-kira pada rumus yang terakhir ini. Jadi gamma D ini dry maksudnya ya. Gamma dry tidak lain adalah gamma basah dibagi 1 ditambah water content dalam persen. Ya, atau Anda ubah persennya ke dalam desimal juga boleh. Ya. Nah, saya tidak menyarankan Anda untuk menghafal ini, karena kalau menghafal ini, saya yakin mungkin ada yang punya bakat pintar menghafal, nggak apa-apa, silahkan dihafal. Tapi untuk yang kemampuan menghafalnya sangat kurang seperti saya cenderung memakai gambar dasar tadi untuk bisa memahami hubungan-hubungan antara berat dan volume yang lebih rinci dan lebih kompleks. Terakhir adalah berat butiran. Ya, berat butiran. Kalau tadi bicara soal berat air, ya, berat basah, gelas, ya. Kemudian kalau berat kering gimana? Berat solidnya saja. Ukurlah atau timbanglah solidnya saja. Sekarang pertanyaan, apa Anda bisa menimbang solidnya saja? Itu bukan hal yang mudah. Kemudian yang lebih sulit lagi adalah mengenai volume solidnya. Kalau diminta menghitung berapa volume solid, itu bukan pekerjaan mudah. Kalau Anda ingat gambar-gambar yang tadi, ukuran butirnya ada yang nggak jelas, apakah ukuran butirnya kayak apa bentuknya, ada yang saya sebut butir padahal dia bukan butir tetapi dia lembaran, nah, gimana hitung volumenya? Ya. Jadi pendekatan-pendekatan seperti inilah yang digunakan untuk bisa menghitung WS dan VS. Ya, ada WS, ada VS sebelumnya. Ada VS di sini, ya.
atau volume ini. E adalah PV dibagi VS. Gunakanlah E ini sebagai menghitung PS. Jadi secara analitik. Tetapi kalau secara fisik Anda diminta untuk mengukur VS, itu bukannya tidak bisa, gitu. Tetapi butuh alat, butuh fasilitas yang lain untuk Oke, saya lanjutkan. Hubungan yang ketiga, ada berat volume, angka pori, kadar air, dan spesifik gravity atau berat jenis. Nah, saya juga ingin di sini menyampaikan dari sekian lama saya mengajar ini, saya nggak tahu salahnya di mana gitu ya. Pada zaman Anda masih kuliah, masih di SMA dulu, itu membedakan berat volume dengan berat jenis. Ya, apa itu berat jenis? Ayu Wedanti, apa itu berat jenis? Karena berat jenis itu sudah Anda dengar sejak dulu. Apa itu berat jenis? Ayu Wedanti. Ayu Wedanti ada? Iya, Pak. Ya, apa itu? Ayu Wedanti, silakan jawab. Pak, mohon maaf. Suara Bapak dari tadi kecil, Pak. Kenapa suara saya? Kenapa suara saya, Dek? Suaranya di device saya kecil. Berarti Anda nggak dengar apa-apa dari tadi? Ah, Kenapa nggak bilang? Suaranya ini, Pak, agak hilang-hilang. Dengar nggak Tadi pertanyaan saya yang saya terakhir dengar tadi? tentang berat jenis ya, Dengar Pak. nggak pertanyaan saya yang terakhir tadi? Tentang berat jenis. Ya, apa itu berat jenis? Berat suatu benda terhadap volume, Pak. Apa bedanya dengan berat volume? Made Pase Ari siapa ini? iya kan satu deh. Made Pase 20033. Iya, Pak. Ya, silakan lanjutkan. Silakan, Pase. Gimana? Masa kali. Oh, gravitasi. Silakan lanjutkan jawaban temannya tadi. Silakan dijawab, Made Pase. Wah, barusan Anda bisa jawab, tiba-tiba mikrofonnya mati gitu. Come on. Rifki Dwi Insani. Rifki Dwi Insani, silakan. Apa tadi Pak, berat jenis Pak ya? Silakan. Kalau berat jenis itu perbandingan massa jenis zat sama massa jenis air Pak. Kalau misalkan apa lagi satu Pak? Berat volume perbandingan massa zat sama volume zatnya Pak. Anda jawab apa itu? Saya tanyanya apa, Anda jawabnya apa itu? Apa pertanyaannya? Yang tadi yang dijawab tadi berat. Yang ini kan sekarang berat volume nih, bukan. Apa tuh? Putu Juniartawan.
Putu Juniartawan. Silakan Putu Juniartawan. Putu Juniartawan ada di kelas ini? Oke, tidak ada. Dwi Karmanda, Iya Pak. silakan. Apa yang Anda ketahui tentang pertanyaan tadi? Kalau berat volume itu kepadatan tanah semakin padat, maka makin tinggi berat volumenya Pak. Pertanyaannya adalah apa itu berat volume? Jawaban Anda bukan deskripsi yang lain-lain. Berat volumenya apa? Kemudian berat jenis itu apa? Saya menjawabnya keliru, tidak pada pertanyaannya. Mungkin kalau berat jenis berat suatu benda terhadap volumenya itu Pak. Kalau berat volume, Kalau berat volume semakin padat suatu benda, maka makin tinggi berat volumenya Pak. loh kok kembali? Saya pertanyaannya berat volume apa? Bukan kondisional berat volume, tapi berat volumenya apa? Kalau berat volume mungkin berat yang dipengaruhi oleh ukurannya Pak. Nah, teknik sipil loh. Berat yang dipengaruhi oleh ukurannya itu kayak gimana? Ukuran panjang, lebar, dan tingginya Pak. Kalau ukuran panjang dan lebarnya itu berbeda, tetapi kan bisa memiliki volume yang sama. Kalau misalkan dia bentuknya bukan persegi atau kubus tadi, atau ruang persegi tadi. Kalau volumenya 1 meter kubik itu bisa jadi dalam bentuk lingkaran, bentuk bola, bisa jadi bentuk kerucut, bisa jadi bentuk spirorombik. Ini masalah volume. Pas suara saya kedengar Pak. Loh, kamu kemana tadi? Siapa tadi bicara itu? Saya Pak, Ibu Juniartawan Pak. Loh, kamu kemana tadi saya tanya, saya panggil nggak muncul. Aduh, konek audionya Pak. Nah, saya sih sudah kebal sama jawaban seperti itu ya. Coba yang lain dulu sebentar, supaya nggak putus diskusinya. Gede Suwartana. Apa nih? Pengertian berat jenis volume berat jenis. Ini pada Cing. saya ragu semua jawab. Soalnya bercanda panggil Gede Suwartana. dikit dulu nih ragu. Itu langsung tekan aja ragu. Kalau kamu bodoh. Dari King kan? Tidak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Priyadi. Aku mau jawab ya. Halo, Pak. Mungkin. Apakah suara saya terdengar? Nih Pak Yomin panggilnya. Iya, saya dengar. Saya panggil dari tadi. Anda kemana? Tadi tak sekali Joko Slamet Priyadi. Pelatihan. Iya Pak, Ya, silakan. menurut saya berat volume dipengaruhi oleh ukurannya Pak. Ayo kamu jelasin, dipengaruhi ukuran itu kayak gimana? Misal panjangnya, lebar, tinggi. Jadi berat dipengaruhi oleh ukuran volume? Itu maksudnya? Iya Pak, Berat itu dipengaruhi ukuran volume gitu? dipengaruhi oleh bentuknya Pak. Nah, sekarang kalau satu batang baja gitu ya. Ya, satu batang baja dengan satu box
kapas gitu, itu beratnya dipengaruhi volume. Dipengaruhi oleh ukurannya. Ya, satu kamu bayangkan lah, satu kontainer baja dengan satu kontainer yang ukurannya sama tadi dengan yang wadah baja itu dengan kapas, itu berat volumenya dipengaruhi oleh bentuk tadi itu. Tidak, Pak. Nah, terus jawabanmu tadi gimana membuktikan jawaban kamu atau membenarkan jawaban statementmu tadi itu? Kalau beratnya misalkan sama-sama 1 ton atau 1000 kilogram force, ya itu ukurannya mau kayak gimana nggak penting. Berat volume merupakan berat. Ya. Berat. Itu sama kayak pertanyaan zaman SD dulu, mana lebih berat? Ya, satu volume baja dengan satu volume kapuk. Iya kan? Berat volume. Iya, Pak. Volumenya saya samakan sekarang. Nah, ya, jadi ini pemahaman dasar kan mestinya kembali lagi di mekanika bahan ya, Anda harus belajar mekanika. Itu berat volume. Kalau berat volume tadi sudah dijelaskan sebenarnya di slide ini ya. Berat volume. Hubungan berat volume. Apa itu berat volume? Ini berat volume air. Ya, berat air dibagi volume air. Mau bentuknya kayak apa? Volumenya dalam wadah ember kah, dalam wadah panci kah, atau apa lain-lain ya enggak penting. Nggak ada urusannya sama ukuran panjang, lebar kali tinggi itu. Ini agak silly answer aja kalau Anda di teknik sipil seperti itu. Sebenarnya nggak ada urusan. Yang penting kan volumenya. Kalau disebutkan volumenya 1 meter kubik, mau bentuknya kayak apapun ya nggak penting gitu. Ya. Tinggal Anda sekarang ukur beratnya berapa. Gitu. Beratnya, cara ngukur beratnya ya ditimbang. Makanya Anda punya satuan gram per cc gitu misalnya. Itu berat volume gram per cc itu. Gram per 1 cm kubik. Cc itu kan cm kubik. Kan nggak penting ininya. Bentuk volumenya mau berbentuk apa kan nggak penting. Ya. Lalu apa bedanya dengan specific gravity atau berat jenis? Kalau Anda bicara berat volume itu benar-benar melihat melihat material itu saja. Beratnya berapa, volumenya berapa. Gampangnya gini deh, air 1 ember. Anda hitung saja sekarang, Anda ukur diameter ember bagian bawah berapa, diameter ember bagian atas berapa, tingginya berapa, Anda bisa ngitung volumenya kan. Kemudian diisi air, kemudian ditimbang. Berapa beratnya? Ya itu berat volume, nggak ngurus yang lain-lain. Tapi kalau specific gravity atau berat jenis, maka itu ada pengaruh dari lingkungan yang lainnya. Misalkan tanah, atau mungkin kalau tanah Anda susah membayangkan, baja deh, baja satu potong atau 1 kubus baja yang ukurannya 1 meter kali 1 meter 1 meter. Itu berat baja berapa? Kemudian kalau beton 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, itu beratnya berapa? Beratnya 2 ton per meter kubik. Sama seperti air yang di ember yang Anda timbang tadi. Itu selesai di situ berat volume. Tetapi kalau pertanyaannya sekarang begini, berat jenis itu apa? Beton Anda yang 1 meter kubik itu, yang 1 ton per meter kubik, kalau saya tempatkan di dalam air, atau saya tempatkan di dalam air yang mengandung garam, atau saya tempatkan di dalam minyak tanah, atau saya tempatkan di dalam satu liquid yang kita sebut sebagai oli itu misalkan, maka dia punya berat jenis sesuai dengan apa? Liquid sesuai dari jenis liquid yang menaunginya. Itu namanya berat jenis. Ya. Maka berat jenis adalah
berat volume dari satu material dibagi dengan berat volume di mana material itu berada. Kalau berat volume air itu misalkan, ya, di permukaan bumi dengan tekanan permukaan 76 cm Hg itu, ya, dalam suhu 25 derajat gitu, maka berat air adalah 1 ton, ya, atau 10 kilonewton per meter pangkat 3. Itu berat air. Nah, tapi kalau sekarang ada bahan tertentu yang disebut bahan A gitu, yang punya berat volume misalkan 1,5 ton atau 15 kilonewton per meter kubik, itu ditempatkan di satu tempat, satu lingkungan liquid berupa minyak tanah, maka dia akan punya dua hal. Pertama adalah berat volumenya sendiri, yang kedua adalah berat jenisnya. Kenapa orang belajar berat jenis? Karena di alam itu, ya, tanah itu tidak selalu berada pada air, tetapi bisa pada liquid yang lain yang bukan air. Bisa jadi minyak, bisa jadi cairan-cairan yang lain. Sehingga tanah itu sensitif terhadap lingkungan di mana liquid itu berada. Jadi kalau Anda mau membedakan, maka berat volume adalah berat dari material itu dibagi dengan volumenya. Tetapi kalau berat jenis adalah berat volume dari material Anda tadi itu dibagi dengan berat volume di mana bahan itu berada. Itu bedanya. Saya nggak tahu apa dosennya nggak pernah jelaskan yang sedetail seperti itu. Itu beda antara berat jenis dan berat. Ya, silakan baca lagi di bukunya. Ya. Nah, kemudian ini yang saya sebutkan tadi. GS, itu ya. Nah, nanti akan ada hubungan-hubungan lebih lanjut di bawah itu. Sisi. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan dihafalin. Gunakanlah yang ini, ya, hubungan ini untuk menghitung itu. Satu dengan yang lain. Nah, saran saya lebih lanjut nanti, buatlah matrik, ya, matrik antara volume dengan dengan berat, gitu. Sehingga Anda bisa menghitung, bisa membuat hubungan E dengan E dengan N, E dengan gamma, dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara yang saya gunakan untuk memudahkan saya dalam hal memudahkan mengingat hubungan tersebut. Sampai nantinya, ya, rumus-rumus ini itu dimasukkan ke dalam soal seperti ini misalnya. Suatu contoh tanah memiliki porositas. Begitu ngomong porositas, Anda ingat N. N itu apa? Oh, lihat lagi ke yang tadi. N itu apa? Oh, N itu porositas. Porositas itu adalah apa? Banyaknya rongga di dalam satu volume tertentu. Itu porositas. Kalau ada soal seperti tadi, Anda bisa bayangkan sekarang. Soalnya soal lebih mudah. Kalau ada porositas N sama dengan 25%, karena ngomongnya persen ya, per 100 ya, maka dari volume yang 100 itu, 25 bagiannya adalah rongga. Itu. Ya, itu caranya. Kemudian diketahui, ya, tanah itu memiliki berat jenis atau specific gravity 2,6. Apa artinya? Di sini contoh-contoh seperti ini, ya, Anda harus lihat yang di bawahnya itu, bahwa di sini tanah itu berada dalam air, karena di bawah situ sudah disebutkan jika ada kadar air sebesar 10%, maka GS itu adalah berat volume tanah itu dibagi dengan berat volume airnya. Itu GS itu. Ini Anda bisa pecah-pecah sekarang. Kemudian Anda diminta menghitung berapa besarnya berat volume kering.
Anda tidak perlu membuat rumus yang seperti di A itu jawabannya langsung seperti itu. Kalau Anda kesulitan mengingat rumus gamma D sama dengan GS kali gamma W dibagi 1 tambah E, Anda boleh gunakan lagi yang ini. Yang apa namanya? Sini. SR ada. Ya, kemudian kadar air ada di situ. Jadi kalau Anda mengandalkan menghafal, ya, saya tidak yakin Anda menghafalkan sekian banyak rumus. Karena soalnya ini dibuat dengan mudah soalnya. Jawabnya susah gitu. Karena banyak yang sudah hafalin. Gitu. Seperti tadi N sama dengan 25% atau 0,25. Nah, kita punya hubungan, tadi melihat hubungan antara E sama dengan N dibagi 1 tambah N. Ya bisa ngitung E. Kalau pun tidak bisa menghitung E dari rumus N, Anda hitung E dari rumus yang lain. Nih, PV itu sama dengan E gitu. Sedangkan V total sama dengan 1 ditambah E. Ya, itu sebabnya dari awal saya tidak ingin Anda menghafalkan, tetapi saya ingin Anda memahaminya dari hubungan komposisi ini. Gitu. Nah, di buku-buku yang saya yang saya gunakan sebagai reference, hampir semua di bab 2 dari semua buku Mektan itu isinya ini. Gitu. Ada yang mengantarkan secara pelan-pelan, ya, secara runut dan bertahap. Ada juga yang mengantarkannya tiba-tiba Anda dikasih rumus begini. Ini sebabnya saya tidak ingin menjelaskan bagian ini ya, saya tadi lewat-lewatkan ya. Karena ini harus Anda dapatkan sendiri. Gitu. Kalau Anda ini hafalkan, saya khawatir. Gitu. Karena saya sendiri tidak mau menghafalkan yang ruwet begini. Kan kuliahnya cuma bukan Mektan. Kuliahnya yang lain-lain juga kan banyak juga rumus-rumus yang kayak begini. Itu maksud saya. Nah, tujuan akhirnya adalah Anda bisa membuat satu hubungan antara berat ya yang di sisi kiri yang disimbolkan dengan W dan volume yang disimbolkan dengan V pada sisi kanan. Sehingga apapun nanti bentuk pertanyaannya mengenai sifat-sifat ini, ya ini kita sebut sebagai sifat fisik ya, sifat fisik ini itu nanti Anda harus balikin ke sini. Awas si mekanika udah segitu. Supaya Anda tidak lost. Ayo masih Ya. Ditambah nanti mengingat atau memahami apa yang dimaksud dengan terminologi ini. Jadi basicnya hanya yang di poin 1 ini, ya. Kemudian hubungan antara berat volume ini, ya, volume berat, volume kering dan kadar. Itu aja. Yang lainnya itu adalah turunan semuanya, ya. Jadi yang rumusnya udah hancur-hancuran begini ini turunan semua, ya. Anda yang suka aljabar analitik itu mungkin mudah membuat seperti ini. Oke. Jadi pertanyaan ini ya seperti yang A itu tidak harus Anda jawab seperti ini. Anda harus tahu dulu volume basahnya gimana. Kenapa harus ngomong volume basah? Karena ada air di situ, kadar airnya 10%. Ya, tetapi dia tidak basah 100%. Karena SR-nya cuma 60%. Jadi masih ada rongga, masih ada udara di situ. Sehingga pertanyaannya dibalik sekarang berapa volume tanah dalam air. Nah, jadi di sini sudah nggak tahu dia volumenya berapa gitu ya. Disebutkan volumenya sekian. Tapi tidak pernah disebutkan bentuknya apa, ini bentuknya apa, nggak tahu, nggak penting. Tetapi volumenya adalah 2,1, berat volumenya adalah 2,1 gram per sentimeter kubik. Bentuknya apa? Panjang kali lebar kali tinggi, nggak penting. Tetapi volumenya, berat volumenya segitu. Bisa jadi dalam bola, bisa jadi dalam bentuk cone gitu ya. Bisa jadi bentuknya kubus, bisa jadi bentuknya bentuk-bentuk ruang yang lain. Tetapi volumenya sekian ya. Itu caranya untuk. Nah, yang berikutnya tadi sudah ada yang tiba-tiba menyinggung kerapatan. Kepadatan tadi, saya lupa siapa yang.
Ini adalah langkah yang berikutnya untuk mengetahui sifat fisik. Karena tidak semua bisa diukur mudah di lapangan, baik di laboratorium juga begitu. Makanya kita bicara soal relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap satu acuan tertentu gitu. Seperti tadi ngomongnya berat volumenya sekian, jelas ya. Misalnya berat volume tanah misalnya 15 kN per meter kubik, jelas sekali itu. Berat volumenya adalah 15 kN per meter. Maka beratnya adalah 15 kN, volumenya adalah 1 meter kubik. Jelas. Ya, Anda bawa ke dalam terminologi apapun, dia nggak berubah. Gitu. Karena yang mengikat adalah satuan yang jelas. Satuannya adalah satuan unit weight atau berat. Tapi tidak semua bisa dibegitukan. Gitu. Contohnya begini. Kalau Anda sekarang mengambil pasir di lapangan, pasir itu Anda ambil di lapangan, ya, dalam ukuran 1 meter kubik, dalam satu volume meter kubik. Ya. Kemudian Anda naikkan ke satu tempat, katakanlah kendaraan gitu. Kemudian kendaraannya berjalan, kebetulan di jalan itu banyak lubangnya, sehingga saat mobil Anda berjalan, ya, Anda tengok lagi ke box Anda yang 1 meter kubik itu kok jumlahnya, volumenya menyusut ya. Menyusut dalam arti begini, loh, yang tadi isinya peres begitu ya. Sekarang tiba-tiba turun 5 cm ini. Di situ ada perbedaan. Karena akibat guncangan yang Anda berikan pada tanah Anda yang 1 meter kubik. Sekarang tanahnya lebih sesak. Lebih padat. Kenapa? Karena diguncangkan. Kalau lebih padat, berarti ada volume yang hilang. Ya, karena turun tadi ya, dari tinggi yang 1 meter tiba-tiba turun 5 cm. Jadi kan ada volume yang hilang. 5 cm kali 1 meter kali 1 meter, 0,05 kali sekian. Jadi ada 0,05 meter kubik hilang. Apanya yang hilang? Yang hilang apa? Volume porinya yang hilang. Kenapa hilang? Tadinya yang di alam tadi itu adalah yang initial atau angka pori di lapangan. Tetapi begitu Anda getarkan, ternyata dia memempat atau lebih rapat. Yang hilang apa? Volume voidnya, rongganya hilang. Sedangkan butiran itu nggak bisa hilang volumenya. Yang bisa hilang, yang bisa berubah adalah hanya volume void. Nah, kalau volumenya hilang, karena voidnya hilang, rongganya hilang, maka volumenya berkurang ya. Tetapi berat tanahnya masih sama, masih. Kenapa masih sama? Karena kita mengabaikan berat udara. Sekarang itu bisa dibilang lebih padat. Taunya dari mana? Beratnya tetap sama, tetapi volumenya berkurang. Yang awalnya 1 meter kubik, sekarang menjadi 0,95 meter kubik. Karena yang hilang tadi 0,05 meter kubik. Maka tanah yang di lapangan bisa dikatakan ya lebih loose atau lebih lepas daripada tanah yang sudah diguncangkan tadi. Maka tanah di lapangan itu memiliki angka pori yang lebih besar daripada daripada tanah yang Anda guncangkan. Semakin kecil angka porinya, maka dia semakin rapat. Ya. Semakin kecil angka porinya, maka dia semakin rapat. Nah, sekarang misalkan tanah yang sudah Anda guncangkan tadi itu, Anda tuangkan sekarang ke wadah yang lain dari ketinggian tertentu. Maka dia akan punya angka pori baru lagi. Begitu seterusnya. Begitu Anda pindahkan ke tempat lain, kemudian Anda menuangkan atau memasukkan ke wadah tadi itu dengan ketinggian tertentu, maka kepadatannya akan berbeda-beda. Itulah sebabnya disebut sebagai kepadatan relatif terhadap yang di lapangan.
Kalau Anda lihat di slide ini, itu ada E maksimum, kemudian ada E, kemudian ada E minimum. E yang tanpa embel-embel min dan max itu adalah initial void ratio-nya. Sekarang kalau Anda punya angka-angka void ratio yang lain, itulah yang relatif terhadap void ratio itu. Maka kerapatan relatif atau relative density, jadi D-nya itu adalah density, R-nya itu adalah relatif, tidak lain adalah ya, angka pori yang maksimum bisa terjadi. Jadi artinya kondisi yang paling lepas antara satu butir dengan yang lain, ya, dikurangi dengan E yang initial. Nah, di sini letak relatifnya. Kemudian dibagi dengan rentang yang mungkin terjadi antara maksimum dan minimum. Ini adalah salah satu cara menyatakan ya, kepadatan relatif. Kepadatan relatif ini sebenarnya komponennya tetap adalah berat volume. Beratnya tidak berubah, tetapi volumenya yang berubah-ubah akibat adanya proses pemadatan misalnya, pelepasan misalnya. Jadi kalau saya urut dari awal, Anda punya berat, Anda punya volume, kemudian Anda punya kondisi relatif dari berat volume tergantung dari void rasionya atau angka. Itulah cara menyatakan komposisi tanah di dalam mekanika. Dengan memanfaatkan gambar komposisi bahwa tanah terdiri dari satu adalah bahan solid. Bahan solid ini tidak pernah bisa berubah volume. Kemudian yang kedua, komposisi itu adalah rongga atau void. Rongga atau void inilah yang berpotensi mengalami perubahan. Nah, ingat, rongga atau void ini bisa berisi air saja, bisa berisi udara saja, atau bisa berisi kedua-duanya. Cara mengetahuinya adalah melalui derajat kejenuhan atau degree of saturation. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam hal nanti bicara soal mekaniknya, maka Anda harus tahu hubungan antara berat dan volume suatu material tanah sesuai dengan keadaan inisialnya di lapangan. Sehingga Anda dapatkan rumus-rumus yang banyak tadi. Saya tidak bagi yang mampu menghafal dengan baik silakan. Tetapi bagi yang tidak mampu menghafal dengan baik seperti saya melakukannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan memanfaatkan gambar tadi ya, gambar komposisi tadi, kemudian mencari hubungan aljabarnya atau numeriknya antara satu dengan yang lain. Ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Hubungan antara kerapatan atau relative density ya, pada kondisi di lapangan. Jadi tanah itu nggak bisa lebih padat dari 100%, karena Anda nggak bisa membuang semua. Taruhlah Anda mampu secara teori bisa membuang semua void-nya. Karena kenyataannya void itu tidak bisa dibuang. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa void itu berada pada ketebalan 7 angstrom tadi ya. Ada yang 12 angstrom, ada yang 9,6 angstrom. Itu nggak bisa dibuang 100%, pasti ada yang tersisa nanti. Ya. Nanti kalau Anda belajar perilaku mikroskopik tanah, Anda akan paham. Tapi Anda belum diajarkan sampai ke situ. Tapi diberikan teori bahwa Anda tidak bisa menghilangkan 100% dari void itu. Sehingga ya, ada terminologi untuk menyatakan sifat fisik di lapangan, khususnya untuk tanah berbutir, melalui relative density yang besarnya adalah 0-15%, dikatakan sangat lepas atau loose, kemudian 15-50%, kemudian 50-70%, kemudian 70-85%, kemudian 85-100%. Nah, aplikasinya nanti di teknik sipil, saat Anda melakukan pemadatan, Anda diminta mendekati kepadatan 100%. Artinya apa? Anda harus melakukan suatu
upaya pemadatan atau usaha di lapangan. Contohnya gampang, kalau saat Anda lihat ada proyek jalan gitu, jalan baru terutama saat mereka mempersiapkan subgrade, mereka memadatkan dengan tandem roller atau three wheel roller dan kemudian sekian kali passing ya, PP gitu ya, maju mundur berapa kali dibutuhkan supaya tanahnya itu ya, tanah subgrade-nya itu layak dijadikan tempat dari fondasi jalan raya itu. Maka dibutuhkan kepadatan di lapangan yang kira-kira mendekati 100% kepadatan di laboratorium. Karena kepadatan di lapangan itu variabelnya banyak ya. Jadi kalau di laboratorium gampang mengukurnya, volumenya jelas, beratnya tertentu, tanahnya juga cenderung tidak terlalu bervariasi, karena contohnya sedikit, paling dibawa satu truk ke lab itu misalkan. Tapi kalau di lapangan misalkan orang buat jalan kan bisa puluhan kilometer. Ya, jadi di situ ada pendekatan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan mengenai tanah terutama ya, kemudian mekanika tanah sudah menuju tanah, kemudian komposisinya. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Halo Pak. Ya, silakan. Apakah suara saya? Oh, sudah terdengar. Pak, saya ini Nyuma Sinta Purnama Dewi, NIM akhir 022. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan Bapak memberikan contoh yang waktu yang relatif tuh Pak saya baca. Iya, relatif density. Nah, kan Bapak memberikan contoh kalau misalnya kita bawa ember air seember tuh yang kalau dia jatuh berkurang. Oh, saya enggak ngomong airnya, Dek. Sorry. Oh, saya tadi ngomong pasir, Dek, bukan air. Oh ya dah. Kalau misalnya di lapangan itu Pak, bagaimana cara kita mengukur besaran relatifnya itu Pak? Relatif yang mempengaruhi itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaannya aplikasi. Artinya Anda sudah paham mengenai relative density ya. Tadi saya menyebutkan relative density itu, kalau kita bicara relatif, maka kita harus punya rujukan ya. Jadi ini relatif lebih besar daripada, apa sih gitu ya? Pasti ada rujukannya. Kalau misalkan Anda punya buah sekeranjang buah gitu ya. Jadi Anda ambil satu sebagai rujukan, kemudian Anda bisa merujuk yang lainnya. Yang ini relatif lebih kecil, yang ini relatif lebih besar gitu ya kira-kira ya. Maka buah apel yang pertama Anda ambil sebagai rujukan itu adalah E di sini. Ya, udah ya. Nah, sekarang tanyanya apa yang menyebabkan dia bisa menjadi berguncang? Kalau tadi kan saya nyontohkan sampelnya dinaikin ke mobil, kemudian mobilnya lewat di jalan yang rusak gitu ya, begini. Ya, itu ya tadi pertanyaan, kira-kira di lapangan apa yang bisa menyebabkan itu? Yang menyebabkan getaran. Ya, yang menyebabkan itu getaran. Sumber getar pada bumi apa? Kalau kita nggak bisa ya. Kalaupun bisa memasang alat penggetar, tetapi mungkin efeknya nggak banyak-banyak sekali. Tapi saya mau jelaskan yang detail mengenai tadi itu. Penggetar utamanya apa ya? Seismik. Ya, seismik, gempa maksudnya ya. Lalu kalau yang manusia gimana? Nah, gini. Di lapangan itu kepadatan atau kerapatan tanah itu, terutama tanah yang berbutir kasar ya, itu tidak sama. Kenapa dia tidak sama? Terbentuknya nggak sama. Yang kedua, terdepositnya juga tidak sama. Sehingga satu tanah dengan deposit satu dengan deposit yang lain mungkin tidak sama angka porinya. Itu sudah jelas bahwa morfologinya dan depositnya bisa menyebabkan satu jenis tanah yang sama memiliki angka pori yang berbeda. Yang kedua adalah faktor seismik tadi. Itu jelas, seismik itu jelas. Begitu ada gempa, maka di beberapa tempat terjadi penurunan. Ya, saya penekun likuifaksi ya, bahwa efek dari gempa itu selain likuifaksi adalah penurunan permukaan tanah. Kenapa penurunan muka tanah? Karena tanah itu digetarkan, maka dia memampat, permukaannya turun. Itu salah satu contoh. Nah, sebenarnya meniru efek dari gempa itu adalah juga digunakan untuk melakukan pemadatan di lapangan.
Contoh, Mau gitu, Song. ini contoh project ya. Saya tidak segan-segan akan bicara project kepada Anda. Kenapa? Karena saya ingin di awal memberikan guidance bahwa apa yang kita pelajari sekarang itu di project memang dibutuhkan. Contoh, di Bandara Udara Gusti Ngurah Rai saya bekerja di situ. Di situ ada efek likuifaksi pada kedalaman 8 sampai 12 meter. Anda bisa bayangkan di apron barat dan apron timur itu statusnya kayak begitu. Nah, kalau itu dibiarkan, kalau terjadi gempa ya dengan magnitudo misalkan 7,5 skala Richter, tapi di Bali tidak pernah sampai segitu. Yang terbesar adalah 353 gal atau 0,3 PGA-nya 0,3 ya. Itu akan bisa menurunkan, kalau itu terjadi akan bisa menurunkan permukaan tanah sampai 25 cm. Kita bayangkan sekarang, kalau apron itu turun 25 cm, itu perkerasan copot. Untuk menghindari itu, dilakukanlah pemadatan supaya kepadatan relatifnya tercapai. Tercapainya tadi berapa? Oh, padat sekali antara 85 sampai 100 gitu ya tadi ya. Kami lakukan yang namanya fibro flotation. Fibro flotation itu adalah memadatkan tanah dengan cara menggetarkan tanah yang jauh di dalam permukaan, dari bawah permukaan, sambil menyesakkan pasir ke dalamnya. Jadi saya masukkan, ada satu batang pipa yang berlubang-lubang, kemudian ada tampungan air yang berisi pasir, kemudian dengan kemampuan untuk menyembur, kami masukkan ke dalam sampai tekanan yang cukup besar supaya rongga-rongga kosong itu terisi pasir, sehingga ya kepadatan relatifnya meningkat. Nah, kalau nanti ada gempa sebesar itu, tidak lagi terjadi pemadatan atau penyesakan karena sudah disesakkan lebih dulu. Nah, ilmu yang sederhana sekali mengenai angka Pori ini itu menjadi petaka kalau tidak dimitigasi atau diantisipasi secara teknis. Kira-kira itu contohnya. Mudah-mudahan Anda bisa lebih mudah memahami contoh-contoh saya kalau saya sampaikan dalam bentuk proyek. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kira-kira seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan dipahami. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan kalau masih ada. Saya ingatkan bahwa Anda punya punya waktu 2 kali 60 menit ya untuk mata kuliah ini. Silakan baca materinya lebih awal. Ya. Silakan baca materinya lebih awal sehingga pada saat kuliah berikutnya Anda sudah paham ini. Saya lupa apa, saya sudah sudah memberikan Anda ini ya, RPS ya ke grupnya ya? Belum ya? Santuy. Gimana? Saya nanya tadi, apakah Anda sudah saya berikan RPS sebelumnya? Belum, Pak. Coba ada salah satu yang menulis di grup Anda ya, supaya saya bisa kirimkan RPS ke Anda. Saya lupa nih, kebanyakan grup ini. Coba salah satu nulis di grup WA kita, kemudian saya akan kirimkan ke Anda. Kena. MT. Oh, Anda gabung ya, 2 kelas ini yang sekarang ya. Iya betul Pak.
On cam di Diana. Kayak apa tuh pas apa tuh sih? Yang Dugi semuanya. Oh, dia on cam. SST mekanika bahan. Kenapa? Habis itu Mekanika bahan. Apa? Yang Dugi sama-sama. Oh, hidro. Iya. Aku Dugi udah asisten. Mantap. Cam. Itu. Udah ada asisten dosen. Mata kuliah apa ada lupa. Ada di grup lewat nih. Bonyang pula. Kapan 6. Tidak. Sudah bisa dilihat di WA group masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi Sudah, Pak. mengirimkan apa namanya? Mengirimkan apa tadi ini ya kuliah daring kita ya, SOP-nya ya, dan beberapa hal. Kemudian saya juga di apa namanya di kuliah daring itu, bentar. Jadi kalau Anda buka kuliah daring Anda itu yang dalam Word itu, saya di situ mencantumkan link untuk upload tugas ya. Jadi kalau Anda buka yang file yang dalam Word itu, di situ ada jadwal final, ada RPS, ada link absensi, kemudian saya menambahkan lagi link upload tugas mata kuliah ya. Jadi Anda selain ke email, nanti akan saya arahkan, Anda boleh mengirimkan ke email dan boleh mengirimkan ke Google Form atau ke link tugas yang sudah saya berikan di file Word tadi. Ya, jadi bisa tugasnya bisa perorangan. Anda nanti buka saja link itu, Anda akan diarahkan nanti kalau Anda ingin mengumpul tugas dan lain-lain bisa ke situ. Kalau misalkan saya minta Anda ke email, Anda bisa ke email, tetapi tidak boleh ke WA, gitu ya. Tidak boleh ke WA grup maupun ke WA pribadi saya. Jadi ada dua nanti, bisa ke email sesuai yang ada di sini ya. Kemudian bisa ke link yang sudah saya tambahkan di di form, bukan form ya, di kuliah daring kita ini. Sudah ada yang bisa buka, Dek? Bisa, Dek? Bisa, Pak. Oke. Yang kelas saya yang MT1R2 Pak Wardana ya. Kemudian yang MT1R1 saya ya. Jadi udah saya kirimkan kedua-duanya ini yang sama ya, file yang sama sehingga Anda bisa mengakses itu. Oke. Jadi silakan nanti lihat RPS-nya, kemudian Anda pelajari sesuai dengan apa yang diminta oleh RPS-nya. Kemudian buku ya Anda silakan cari download di internet ya, yang mana bisa didapatkan dari buku itu. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai kuliah kita hari ini? Silakan isi absennya ya. Kemudian minggu depan kita masuk ke masih sub yang sama, CPMK 2 ya, karena ini akan 2 minggu. Jadi kalau tadi propertinya sudah dan komposisinya sudah, maka kita akan masuk ke lebih detail mengenai komposisi tadi ya. Ya, kan ada 2 kali pertemuan di situ. Kalau dilihat di situ ada nilai bobot 5%, kemudian di 2 dan 3 ini ada bobot 10%. Jadi di situ kalau Anda baca itu ada keaktifan berdiskusi ya. Kemudian bisa jadi bentuknya adalah presentasi dan diskusi. Jadi bukan saya aja yang bicara. Mungkin nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya Anda bisa diminta mempresentasikan bahan itu, atau Anda diberikan diskusi ya, atau mungkin diberikan kuis seperti itu ya, bisa seperti itu.
Nah, silakan baca RPS-nya dengan baik, kemudian materinya. Kan kita sekarang sudah masuk ke minggu kedua, kemudian minggu ketiga masih bahannya yang sama. Jadi kita akan berikan detail contoh-contoh yang lebih jelas. Kalau ada pertanyaan silakan. Kotak Omdikbud. Selamat siang Pak, saya izin bertanya. Silakan ya. Saya NIM 031 dengan nama Daniel. Saya ingin bertanya masalah kepadatan tanah Pak. Kepadatan. Oke. Kenapa? Apabila kita sudah melakukan memadatkan tanah itu, apakah kita harus melakukan kontrol untuk kepadatan tanah tersebut, Pak? Ya, saya jawab umum dulu ya. Nanti kita akan ketemu tentang pemadatan itu kalau nggak salah di minggu berapa ya? Minggu ke-6 kita akan bicara mengenai pemadatan, mekanismenya, kemudian metodenya, kemudian bagaimana cara memeriksanya. Seperti pertanyaan Anda. Jawaban secara umumnya begini, ya harus diperiksa. Jadi karena seperti tadi kerapatan maupun kepadatan tanah di lapangan itu tidak sama, sedangkan konstruksi membutuhkan kepadatan tertentu, maka kita wajib melakukan proses pemadatan dengan effort atau dengan usaha-usaha tertentu. Kemudian untuk memastikan bahwa hasil kepadatan kita itu sudah memenuhi syarat yang diinginkan oleh konstruksi, maka kita harus mengujinya. Jadi ada uji kepadatan di laboratorium, ada uji kepadatan di lapangan. Nah, kita akan bicara lebih detail nanti di pertemuan ke-6, tetapi untuk menjawab pertanyaan Anda saat ini adalah iya, kita memang saat kita melakukan pemadatan di lapangan, kita membutuhkan satu instrumen untuk mengukur kepadatan hasil pemadatan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, silakan kalau ada hal yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan, kita masih bicara soal komposisi tanah, mungkin akan sedikit menyinggung ke klasifikasi tanah. Silakan siap-siapkan bahan-bahannya dari buku-buku referensi yang sudah saya rujuk di RPS Anda. Silakan download buku yang mana saja akan memberikan konten yang sama kepada Anda. Selamat siang. Selamat siang, baik, terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Pak. Siang Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Keluar dari ini ya, kasih, Pak. dari ruang Webex saya. Terima kasih. Selamat siang. Lip sama dulu. Plus.